Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara dan selanjutnya narasumber kami sudah hadir lewat sambungan live Zoom, Tauhid Ahmad, Ekonom Indef. Selamat malam Pak Tauhid. Selamat malam Pak David, apa kabar? Baik, luar biasa. Bagaimana sehat Pak? Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Baik Pak. Pak, ini saya kalau melihat dari hasil sementara ini deg-degan juga nih Pak. Kalau Pak Tauhid gimana komentarnya nih Ya, dengan kalau hasil sementara? melihat katakanlah berbagai pihak, dua pihak ini menyatakan menang, pada dasarnya memang kalau kita pengalaman di kita ataupun beberapa lembaga penyelenggara exit poll, itu nanti angkanya tidak akan jauh berbeda gitu ya, 50-an, 40-an, jadi seperti itu kalau persentase. Tapi memang kan berbeda, ini kan suaranya negara bagian yang tentu perhitungannya agak berbeda. Saya kira mungkin ya nanti malam sudah akan final, banyak lembaga yang lebih cenderung akan memilih satu pihak begitu. Baik. Nah, ini semua menanti-nantikan siapa yang akan menjadi presiden Amerika selanjutnya. Kalau dari pandangan Anda, bagaimana hasil atau pertumbuhan ekonomi Indonesia jika nanti Biden yang menang, Pak? Ya, saya kira ada beberapa hal ya. Saya kira kalau lihat Biden menang, saya kira punya potensi pengaruh yang besar terhadap ekonomi kita ketimbang Trump ya. Ini dilihat dari eh, ke- posisi daripada kebijakan Biden yang lebih soft menghadapi perang dagang terhadap Cina begitu. Ini jadi ketika perang dagang terhadap Cina, maka kita juga punya pengaruh yang besar terhadap ekonomi kita. Kalau misalnya terlalu ketat dengan Cina, otomatis peluang pasar kita ke Cina juga semakin lemah dan memang banyak produk yang kemudian dimanfaatkan oleh Cina untuk ekspor lagi ke Amerika. Saya Apa kira itu. indikator bahwa Biden akan melonggarkan perang dagang dengan Cina? Kalau saya lihat begini, ada dua hal. Sebenarnya ada dua strategi yang berbeda begitu ya. Kalau Trump memang langsung dia berhadapan-hadapan dengan skenario perang tarif dengan China begitu. Sementara Biden itu lebih soft dengan merangkul negara-negara sekutu untuk berusaha katakanlah melawan berbagai kebijakan-kebijakan Cina, terutama berkaitan dengan aspek alih transfer teknologi maupun hak kekayaan intelektual. Jadi itu berbeda dan cara itu yang akan berbeda. Jadi kalau ini langsung berkaitan dengan penurunan tarif dan juga kenaikan tarif terutama di Trump, tapi kalau Biden tidak, dia perangnya tidak di situ. Jadi hak-hak untuk hak kekayaan intelektual, hak alih teknologi dan sebagainya itu yang akan menjadi batu atau senjata Biden untuk nanti berperang melawan Cina. Jadi Dampak berbeda. signifikannya kepada Indonesia dalam Ya, sektor apa ya? saya kira di sektor pertama memang jalurnya ke jalur perdagangan ya, dan utamanya adalah ke banyak produk industri. Produk-produk industri kita ke China seperti produk setengah jadi untuk elektronik, kemudian juga kayu dan produk kayu, beberapa produk sumber daya alam itu juga digunakan Cina dan itu juga pada akhirnya diekspor kembali ke Amerika. Nah, ini yang saya lihat pola ini sangat berpengaruh. Nah, yang kedua tentu saja saya melihat begini, ketika Trump punya visi bahwa dia membuat katakanlah American First, itu akan berbeda dengan katakanlah apa yang disampaikan dengan oleh Biden ya. Di Presiden Trump ini sendiri dengan situasi sekarang mencoba melihat bahwa kebutuhan kebutuhan tenaga kerja dan sebagainya termasuk investasi coba mengoptimalkan sumber daya yang ada di Amerika begitu. Sementara kalau kita lihat Biden lebih kepada visinya bagaimana agar katakanlah industri, kemudian daya saing, kemudian infrastruktur dan lead bank yang digunakan itu menggunakan sumber daya yang ada di Amerika, tetapi dia bisa berkompromi untuk investasi dari manapun. Nah, ini yang saya kira ada perbedaan meskipun sama-sama bagaimana agar ekonomi domestik ini lebih berkembang lebih baik begitu. Tapi kalau dilihat dari berdasarkan realisasi neraca perdagangan September 2020,
kemarin ini, tujuan ekspor non migas kita itu ke Amerika sangat besar loh Pak. Ya, betul. 1,69 miliar dolar Amerika Serikat hanya kalah dari Cina dan Singapura. Jadi sebenarnya Trump ini telah membawa hal yang baik juga bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, kalau saya lihat begini, betul kalau lihat dari data untuk ekspor migas begitu ya. Tapi bahkan sebenarnya ini, kalau kita lihat sebelum Trump sendiri itu terpilih, sebenarnya kita sudah surplus dengan katakanlah Amerika secara total, bahkan 2015 sendiri itu kita sudah surplus sekitar 8,6 miliar US dollar. Dan tidak jauh berbeda di angka 2019 yang 8,58 miliar US dollar. Jadi sebenarnya kita relatif positif begitu dari sisi surplus. Dan kalau kita lihat Cuma pada bahkan saat itu kan belum ada COVID-19 Pak. ya betul, kalau COVID-19 saya kira kalau sampai sekarang ya justru kita mengalami memang penurunan impor yang luar biasa. Itu bukan karena katakanlah apa namanya kebijakan polisinya Trump ya, tapi secara khusus memang melemahnya industri-industri kita untuk melakukan impor yang lebih besar. Kalau kita lihat kan dikatakanlah sampai September ini kita bandingkan impor kita dari Amerika itu sudah turun minus 10,38%, sementara ekspornya 2,64. Jadi sebenarnya penurunan lagi kalau kita lihat banyak terkait dengan bahan baku penolong dan untuk kepentingan industri begitu. Jadi saya lihat ini pengaruh signifikansinya nanti begitu. Kalau sekarang saya kira belum terlalu begitu. Yang lagi adalah ya yang kemudian juga begini, di Trump kan memang kebijakannya dengan perdagangan dia menyelidiki ataupun menginvestigasi negara-negara yang masuk dalam skenario divisi terbesar dengan Amerika. Kalau saya lihat prioritasnya, saya kira Indonesia tidak termasuk dari sekitar 12 negara. Terbesar tentu saja terhadap Cina, itu sekitar 419 billion US dollar pada tahun 2018. Terendah itu dengan Taiwan, minus 16 billion US dollar. Jadi kita baru 8, jadi masih jauh lah dari katakanlah menjadi negara yang spesifik untuk ditelusuri perjanjian perdagangannya lebih dalam, meskipun tentu saja punya peluang begitu. Nah, negara tetangga kita yang justru besar itu dengan Amerika adalah Vietnam, itu sekitar minus 40 billion US dollar, kemudian Malaysia 27, dan Thailand minus 19. Jadi kalau kita bandingkan negara-negara tetangga kita ya intinya kita kalah bersaing dengan negara tetangga kita untuk masuk pasar ekspor di Amerika begitu. Jika Biden nanti menang, apakah pertumbuhan ekonomi dari sisi ekspor impor dan neraca perdagangan kita akan mengalami pertumbuhan begitu? Dengan kebijakan-kebijakannya yang kelihatannya akan melonggarkan atau menghilangkan yang namanya trade war, terus kemudian mungkin juga dengan dia menaikkan pajak di perusahaan-perusahaan di Amerika. Ya, saya lihat kalau dari sisi perdagangan saya kira punya harapan lebih baik ya, karena kan perang dagang kalau kita lihat banyak simulasi itu akan menurunkan tensi perdagangan secara global, bisa katakan ada yang 5%, ada yang 10%. Ketika permintaan barang dan jasa dua negara itu katakanlah berkurang, itu akan membuat global value chain di produk-produk dari negara turunannya itu akan juga berkurang. Jadi ketika Biden mengatakan dia tidak terlalu intens soal perang dagang dengan skema tarif yang lebih tinggi, maka itu sudah membuat negara-negara yang katakanlah terdampak dengan perang dagang sudah bernapas lega gitu, karena ini juga satu hal yang kurang baik bagi situasi katakanlah perdagangan dunia begitu. Tapi apakah serta-merta investasi akan masuk gitu ke pasar Indonesia? Ya, kalau investasi saya kira ceritanya lain ini. Kalau kita lihat investasi, kalau kita lihat data dari BKPM, sebenarnya investasi katakanlah Amerika di kita itu tidak termasuk di Big Five ya. Di Big Five kita justru adalah Singapura 34,4%, Tiongkok 17,9%,
Hong Kong itu 13,2, Jepang 8,9, Malaysia 5,9. Jadi kalau kita lihat investornya justru berasal dari luar Amerika yang jauh lebih banyak begitu. Jadi masih relatif kecil dengan negara-negara tetangga kita yang punya investasi di kita gitu. Tapi memang kalau kita lihat dengan katakanlah kebijakan geopolitik yang berubah, saya kira memang mau tidak mau ya katakanlah Amerika akan berupaya agar bisa merangkul negara-negara di katakanlah di Asia Tenggara untuk bisa meningkatkan kerjasama ekonomi ke depannya begitu. Baik Pak Ahmad, kita akan masih berbincang lagi, namun kita akan sambung setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Indonesia Bicara.